Bab 606. Entah apa maksudnya. Seolah ialah yang ditanyainya. Audrey Han merasa canggung, tidakkah percakapan ini sangat canggung? Siapa kau? Kakak menatap Lincoln Ye dengan ekspresi penasaran. Pria ini sangat tampan, dan begitu bertemu, ia terus menatap Audrey Han. Ini membuatnya sangat penasaran. Melihat sikap Audrey Han pada Golden Ye, kakak curiga, apakah wanita ini sedang menduakannya, menjalin hubungan dengan dua pria. Tapi dipikir-pikir, dari percakapan mereka tadi, sepertinya Audrey Han bukan orang seperti itu. Maka kakak mengenyahkan pikiran itu dan hanya mengamati Audrey Han dan Lincoln Ye. Kenapa kau ada di sini? Karena Golden Ye sedang tak di sini, Audrey Han pun bertanya. Lincoln Ye tersenyum, bukankah sudah kubilang, suatu kebetulan. Benarkah? Mana mungkin Audrey Han mempercayainya? Sejak dua pertemuan sebelum ini, termasuk yang di kantor saat itu, Audrey Han selalu merasa Lincoln Ye sengaja melakukannya. Meskipun saat itu ia telah menjelaskan padanya, bukan berarti Audrey Han bisa bersikap sembarangan. Apalagi banyak orang di sekitarnya, maka Audrey Han cukup berhati-hati saat berbicara. Tapi kakak juga tidak bodoh, mana mungkin ia tak menyadari gejolak di antara mereka. Ia hanya tersenyum canggung, tapi tak pergi. Audrey Han sangat mengagumi kepandaian bersikap kakak. Jika saat ini kakak memutuskan untuk tak mengganggu mereka dan membiarkan mereka mengobrol, saat Golden Ye kembali, ia akan sangat murka melihat Audrey Han dan Lincoln Ye mengobrol berduaan. Audrey Han menoleh menatap kakak dan bertanya, "Kak, apakah kau masih ingin membeli yang lain?" "Tidak, aku sudah membeli semua yang kubutuhkan, kita pulang saja." Audrey Han mengangguk, "Baik, ayo." Lalu Audrey Han menatap Lincoln Ye, "Lincoln, aku menemani kakak pulang dulu, sampai jumpa." Lalu ia menggandeng kakak dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, kakak menoleh, "Ia mengikuti kita." Audrey Han mengerutkan kening mendengarnya, ia telah mengutarakan maksudnya dengan jelas, kenapa Lincoln Ye masih mengikutinya. "Apakah ia menyukaimu?" Tiba-tiba kakak berbisik padanya, membuat Audrey Han terkejut. Ia segera menggeleng, "Tak mungkin." Meskipun dulu ia memang pernah menyatakan perasaan terhadapnya. Tapi itu sudah 5 tahun lalu, dan saat itu ia masih menjadi istri Golden Ye. Tapi Lincoln Ye tetap mengutarakan perasaan terhadapnya. Ini membuat Audrey Han merasa curiga, apakah ia hendak menikung istri adiknya sendiri. Tapi ialah yang melindunginya saat kecelakaan itu, ini membuat Audrey Han merasa, ia memang mencintai dirinya. Tapi, 5 tahun telah berlalu. Meskipun dulu ia menyukainya, seharusnya saat ini perasaan itu telah memudar. Maka Audrey Han tak terlalu memikirkannya. "Tak mungkin bagaimana? Tidakkah kau lihat caranya menatapmu?" Audrey Han menggeleng, "Tidak." "Apakah kau memang bodoh atau hanya pura-pura bodoh?" Ia menatapmu dengan ekspresi penuh cinta, hampir sama dengan cara suamimu menatapmu. "Apakah kau tak menyadarinya?" Cara Golden Ye menatapnya. Audrey Han tertegun dan bertanya, "Memangnya menurutmu bagaimana cara Su menatapku?" Ia masih canggung menyebutnya, "Suamiku," maka ia berhenti di tengah-tengah dan hanya melanjutkan dengan gumaman. Istri paman gendut mengira ia terlalu malu hingga tak menyadarinya. Ia tersenyum dan menjelaskan, "Saat kau menyukai seseorang, saat kau menatapnya, matamu akan berbinar." "Berbinar? Apa maksudnya? Bagaimana cara menjelaskannya?" "Ya. Matanya berbinar saat menatapmu, apakah kau tak pernah memperhatikan ekspresinya setiap kali menatapmu?" "Tidak." Mana mungkin ia memperhatikan cara Golden Ye menatapnya, menurutnya, caranya menatapnya masih sama seperti dulu, tak ada yang berubah. "Hei, kau benar-benar tak menghargai suami setampan itu. Jika kau terus bersikap seperti ini, tidakkah kau takut ia akan direbut wanita lain?" Audrey Han terdiam. "Direbut wanita lain?"
Ia lebih memilih Golden Ye menikah dengan Vivilin, agar ia tak lagi mengejarnya seperti ini. Kakak menoleh dan mendapati Lincoln Ye masih mengikuti mereka. Ia berbisik, "Tak apakah ia mengikuti kita seperti ini? Saat suamimu kembali nanti." Audrey Han meringis mendengarnya, tapi kemudian kembali tenang dan berkata, "Ialah yang mengikuti kita, apa yang bisa kulakukan? Aku tak bisa mengatur perbuatan orang lain." "Benar juga, jadi biarkan saja ia mengikuti kita seperti ini." Audrey Han menoleh dan mendapati Lincoln Ye memang masih mengikuti mereka. Melihat Audrey Han menoleh, ia tersenyum. Dari jauh pun, ekspresinya tampak sangat hangat. Seharusnya ia tak bermaksud buruk, mungkinkah ia yang terlalu berprasangka buruk? Tapi kemunculannya ini pasti akan membuat Golden Ye murka. Malam itu, saat Golden Ye tahu ia pergi menemui Lincoln Ye, ia sangat marah dan langsung menghukumnya. Saat teringat masa-masa kelam itu, Audrey Han tersadar, ia tak boleh membiarkan hal ini berlanjut. Ia pun menghentikan langkahnya dan berkata pada kakak, "Kak, tunggu sebentar, aku hendak membicarakan sesuatu dengannya." Kakak mengangguk, "Baiklah, cepatlah, sepertinya sebentar lagi mereka akan kembali." "Baik." Lalu Audrey Han berbalik dan berjalan menghampiri Lincoln Ye. "Kenapa?" Melihatnya menghampirinya, Lincoln Ye bertanya dengan heran, "Bukankah tadi kau bilang hendak pergi?" Audrey Han tak bisa berkata-kata. Ia jelas-jelas mengikutinya, tapi saat ia menghampirinya, ia malah bersikap seolah Audrey Han yang mencarinya, membuat Audrey Han merasa sangat canggung. Melihatnya berdiri dengan canggung, Lincoln Ye membetulkan kacamatanya dan tersenyum tipis. "Kenapa? Kau mengira aku mengikutimu? Mana mungkin tidak." Ingin rasanya ia menyemprotnya. Tapi Audrey Han hanya menatapnya tanpa mengatakan apapun. Lincoln Ye kembali berkata, "Tenanglah, jika kau merasa tak nyaman, aku takkan mengejarmu. Aku hanya ingin membeli sesuatu, dan kebetulan searah dengan kalian." Ia mengatakannya dengan sangat sopan, membuat Audrey Han merasa sungkan menanyainya. Ia pun menggigit bibirnya dan bertanya, "Memangnya kau ingin membeli apa? Kenapa bertanya begitu? Apakah kau ingin menghindariku?" Bersambung.